badan tubuh kami, dan biarlah kami fokus Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Iya, luar biasa. Haleluya. Kalau bisa yang singers dan pemain musik secepatnya, kalau bisa ke belakang langsung cepat di depan untuk bisa kita sama-sama mendengarkan. Saudara, tadi pujian bahwa kita harus menari seperti dengan siapa? Raja Daud menari. Raja Daud itu dia perempuan atau laki-laki? Dia laki-laki. Tetapi yang kebanyakan kita lihat itu, yang menari itu cuma perempuan. Laki-laki kurang begitu semangat untuk menari. Padahal Raja Daud menari, Alkitab katakan dia menari sampai pakaiannya terlepas dari badan, sampai istrinya menganggap dia hina. Seorang raja yang mulia, yang dihargai oleh umat Israel. Kenapa sampai pada akhirnya dia telanjang bersama dengan wanita-wanita, dan dia katakan ini, aku akan lebih lagi merendahkan diri. Itu sebabnya saudara, siapakah saudara dan saya di hadapan Tuhan? Daud saya seorang raja agung saudara, tapi dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Begitu luar biasa. Dan percaya, nyong-nyong, bapak-bapak, jangan tahan gengsi saudara. Karena gengsi saudara, jangan tahan saudara. Haleluya, wibawa saudara. Tuhan punya wibawa jauh melebihi. Karena saya percaya saudara, begitu mulianya Tuhan, sehingga 24 tua-tua di dalam kerajaan surga, mereka duduk di atas takhta. Namun pada saat keempat makhluk itu berseru kudus-kuduslah, kuduslah, maka 24 tua-tua itu tersungkur. Mahkota mereka lepaskan dan menyembah anak-anak domba yang ada duduk di atas takhtanya. Itu sebabnya mari kita lihat saudara, ini tanggal 8 ini tepat 10 hari pencurahan Roh Kudus, dan biasa finalnya itu tanggal 10 itu saudara, tanggal 10 hari itu, tanggal 8 ini hari saudara. Dan saya percaya tadi pagi saudara kalau sudah hadir, saudara pasti mengalami firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Yeremia. Dan saat ini saudara, ini judul khotbah saya sudah, mintalah dan terima janji Bapa. Coba bilang kiri kanan, mintalah dan terima janji Bapa. Jadi mesti minta baru bisa terima janji Bapa. Kalau tidak minta tidak akan bisa. Dia Tuhan, dia Roh Kudus, dia Allah, itu Allah yang betul-betul dia lihat hati kita. Bukan cuma ucapan, tapi dia lihat hati kita. Kita ada kerinduan atau enggak untuk menerima janji Bapa. Karena saya percaya jangan sampai saudara jadi penonton. Betul? Jangan saudara jadi penonton. Jadi penonton lalu mendengar rasul-rasul itu dipenuhi dengan Roh Kudus, lalu mereka berkata-kata dengan bahasa mereka. Karena pada saat itu di Yerusalem semua orang dari seluruh dunia ada di tempat itu. Dan mereka jadi penonton. Sampai ada yang bilang mereka mabuk, tapi Petrus langsung bangkit dan dia katakan mereka tidak mabuk karena baru jam 9 pagi. Jadi mereka tidak mabuk, tapi ini yang dinubuatkan oleh Yoel bahwa mereka akan dipenuhi dengan Roh Kudus, dan itu terjadi. Saya percaya saudara dan saya telah dipenuhi dengan Roh Kudus. Tetapi saudara silih berganti, saudara membutuhkan roh saudara harus dipulihkan kembali. Amin. Hati saudara dipulihkan kembali. Mari kita lihat dalam Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27. Tolong bacakan. Yehezkiel 36 ayat 26 dan ayat 27, demikian firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ya, jadi kalau roh yang ada dalam kehidupan saya, berarti saudara punya tugas untuk melakukan semua peraturan-peraturan yang Tuhan telah
tetapkan itu kita lakukan dengan setia. Tapi kalau saudara bilang saudara sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, tapi saudara tidak mentaati firman Tuhan dan tidak melakukan firman Tuhan, saudara, atau saudara tidak punya hubungan karib dengan Tuhan dalam doa atau dalam membaca firman Tuhan, berarti saudara, roh saudara perlu diperbaharui, betul? Amin. Iya. Mari kita lihat saudara dalam pembacaan kita dalam Lukas pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Lukas 11. Saya minta sekali lagi Bapak Ibu Nyong Denona, biar sudah nyaman dulu, tapi kalau bisa kita berdiri lagi untuk kita menghormati firman Tuhan. Dan kaum pria membaca ayat yang ke-1, lalu kaum wanita ayat yang kedua, dan kita sama-sama berakhir di ayat yang ke-13. Saya hitung sampai hitungan yang ketiga, kaum pria 1, 2, 3. Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkata seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajar kami berdoa sama seperti ajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakan, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami yang berdosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Jika seorang tinggal malam di rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, pinjamkanlah 3 roti. Masakan Dijawab, jangan pintu sudah tutup dan kata-kata sudah tutup. Aku tidak dapat bangun dan memberikan kepada saudara. Sekali dia akan membawamu dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya. Namun kepada sikapnya yang tidak mau itu, ia adalah maksud dan memberikan kepadanya apa yang diberikan. oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka akan mendapat, ketoklah pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan diberikan, dan setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Manakah di antara kamu jika akan memberikan sesuatu kepadanya dan tidak Sama-sama 1, 2, 3. Diberkatilah saudara yang telah membacakan firman Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Dan saudara, saya percaya saudara, ayat yang ke-13 ini saudara dia katakan, jadi jika kamu yang jahat atau memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di sorga, dia akan berikan apa saudara? Dia akan berikan Roh Kudus kepadamu. Saudara, coba kita simak baik-baik dan kita mulai berpikir saudara. Kalau Bapak yang jahat saya punya anak minta sesuatu, yang dia minta, itu dia minta ikan, tidak mungkin saya kasih kayu kering untuk dia, kan dia butuh ikan. Saya pasti kasih ikan, walaupun ikan puri tapi namanya ikan. Kalau gitu. Lalu anak saya minta Bapak beli bikin telur, beli telur. Semungkin saya beli dia telur ular. Ular itu punya telur, saudara. Saudara tahu ular punya telur. Ular punya telur. Tidak mungkin saudara. Saya pasti kasih dia beli telur. Saudara bisa bilang amin? Saya yang jahat ini, Tuhan bilang saya yang jahat, saya tahu memberi yang baik kepada anak-anak. Apalagi Bapak di surga. Berarti Bapak di surga ini luar biasa. Haleluya. Dia berikan Roh Kudus kepada kita. Saudara, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus itu 3 pribadi yang tidak bisa terlepas satu sama yang lain.
Dan saudara, sebabnya kalau berdosa kepada Bapa masih ada anak. Anak bisa dapat mengampuni. Kalau berdosa terhadap anak masih ada Roh Kudus, masih ada Roh Kudus bisa mengampuni. Tapi kalau saudara berdosa dan saya berdosa kepada Roh Kudus, siapa lagi yang bisa mengampuni? Sudah selesai. Dan ini hari-hari terakhir ini karya Roh Kudus bekerja. Dan kalau memang perhitungan tanggal atau waktu, sebenarnya Yesus sudah harus datang kembali pada kali yang kedua. Dan tapi sampai sekarang ini belum terjadi, saudara. Jadi waktu pencurahan Roh Kudus pertama kali di loteng Yerusalem itu, kalau dihitung sampai sekarang sudah 2000 tahun. Tetapi sampai sudah 2025 Tuhan belum datang lagi. Kenapa Tuhan belum datang? Karena panjang sabar saja ini, panjang sabar dari Tuhan. Bukan kalau kita katakan bahwa satu hari Allah 1000 tahun bagi satu hari Allah 1000 tahun bagi siapa? Manusia. Tuhan jadikan langit dan bumi ini berapa hari, saudara? 6 hari. Hari yang ketujuh kan dia berhenti menguduskan untuk kita. Itu sebabnya kita sebenarnya sudah selesai. Zaman Bapa itu mulai daripada Adam sampai kepada Abraham, itu 2002 hari. Zaman anak itu mulai dari Ishak sampai Yesus lahir, itu 2000 tahun. Zaman Roh Kudus itu mulai daripada pencurahan Roh Kudus sampai saat ini, saudara, itu sudah 1000 tahun lebih. Nah ini cuma bilang kiri kanan, cuma panjang sabar saja ya, Tuhan belum datang. Saya percaya sudah seharusnya dia harus datang. Itu sebabnya berjaga-jagalah, supaya jangan sampai pada saat dia datang, saudara tidak terangkat. Karena dia datang sebagai mempelai laki-laki untuk menjemput saudara gereja Tuhan, saudara dan saya sebagai mempelai perempuan untuk diangkat ketemu dengan dia. Waktu saudara dan saya diangkat ketemu dengan dia, ada sengsara besar terjadi di bawah langit itu. Dan sengsara itu tidak pernah akan terjadi dan tidak akan terjadi lagi sejak dunia dijadikan. Itu sangat ngeri, saudara. Sangat-sangat ngeri. Dan saya percaya kita semua di sini tidak ada satu pun yang ingin untuk tinggal nanti. Makanya masing-masing kita berjuang, suami berjuang, istri berjuang, anak-anak berjuang, cucu-cucu semua berjuang. Untuk kita harus bisa sampai kepada puncak kedatangan Yesus. Dan masa kesengsaraan besar kan mulai kita rasakan. Saudara bisa lihat di toko-toko manapun, di supermarket manapun, pernah ada saudara dengar bahwa barang dia turun harga? Kan kadang-kadang kan ketemu ke toko beli, kemarin saya baru beli sekian, sekarang dia sudah naik lagi. Dan terus dia naik, karena ini harus digenapi. Hari zaman harus digenapi, dan masa kesukaran itu pasti ada di depan kita. Tetapi bagi saudara dan saya, saudara dan yang adalah milik kepunyaan Tuhan, tidak perlu takut. Karena masa kesukaran itu, bagi saudara anak-anak Tuhan pasti dipelihara oleh Tuhan. Dunia mengalami krisis, tetapi anak-anak Tuhan tidak pernah mengalami krisis. Amin. Mengalami apa, saudara? Jamaat mula-mula itu makan bersama, punya harta di apa sudah dibagikan, dijual, tanah dijual, apapun yang bisa dijual, kasih pada Rasul, lalu bagikan kepada semua mereka yang berkekurangan. Dan itu luar biasa. Saya percaya, mari hari terakhir ini saya sebagai gembala, saya ingatkan kita semua, apa yang ada bagi kita itu Tuhan titipkan bagi kita. Kita gunakan untuk saling menolong satu sama yang lain. Kita jadi tangan Tuhan, jangan kita jadi bukan tangan di bawah, tapi kita harus jadi anak-anak Tuhan yang bisa memberi. Semua pemberian saudara itu semua tercatat, saudara. Bukankah Alkitab katakan bahwa satu gelas air putih saja engkau berikan kepada dia, orang kecil karena dia adalah hamba. Itu pemberian saudara, itu tidak akan percuma. Tuhan itu. Amin. Iya, luar biasa, saudara. Nah, setelah kita membacakan ini, saudara, bagaimana caranya kita meminta dan terima janji Bapa? Bagaimana caranya, saudara? Bagaimana caranya? Yang pertama, saudara, kita harus tahu bahwa nama Bapa atau Allah itu adalah kudus. Kudus, saudara.
Coba kita baca ayat yang kedua dari pembacaan kita. Tolong baca ulang kembali ayat yang kedua dari pembacaan kita. Waktu murid-murid suruh Yesus ajarkan kepada mereka bilang, Tuhan tolong ajarkan kami seperti dengan Rasul Paulus, Yohanes mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa. Lalu langsung diajarkan mereka berdoa. Coba tolong ayat yang kedua. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami. Ayat dua saja, ya. Jadi saudaraku yang kekasih, kuduskanlah nama. Ini luar biasa, saudara. Jadi Allah namanya kudus. Kalau Keluaran 23 ayat 20 ayat yang ke-7, dia katakan janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan bersalah, sebab Tuhan akan menganggap bersalah orang yang menyebut nama Tuhannya dengan apa? Sembarangan, saudara. Tapi kebanyakan orang Kristen yang ada di gereja, bahkan hamba Tuhan sekalipun, sebut nama Tuhan itu enak saja. Tuhan namain, betul? Tuhan ngampungin, semakin dia baru pakai nama Tuhan lagi. Saudara, nama Tuhan itu kudus. Nama Tuhan itu kudus sehingga waktu umat Israel bilang bagaimana kita, siapa namamu? Yesus bilang apa? Tuhan bilang apa? Aku adalah aku. Katakan kepada umat Israel, aku adalah aku. Yahweh, ya. Itu saudara, itu namanya kudus, makanya diganti dengan Adonai, diganti dengan El Shaddai, diganti dengan itu nama samaran, saudara. Dari Allah itu punya nama kudus, saudara. Tidak bisa menyebut nama Tuhan sembarangan. Walah, sampai saya tegur, kami punya hamba Tuhan, saya baca firman Tuhan nggak tahu dah, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia, karena Tuhan akan memandang rendah orang yang menganggap menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jadi sekali lagi bilang kiri kanan, jangan sembarang sebut nama Tuhan. Karena pada saat engkau membutuhkan dia, baru engkau harus memanggil dia. Karena waktu engkau panggil dia, dia pasti hadir. Amin. Untuk menolong engkau tepat pada waktunya, saudara. Haleluya. Yang kedua, saudara, kalau Tuhan mengampuni kita, kita wajib mengampuni dosa saudara kita. Kalau Tuhan itu mengampuni kita, sewajarnya kita harus juga mengampuni saudara kita. Tadi pagi kan sudah singgung sedikit oleh Bapak Pendeta, bahwa Petrus datang menanyakan, kalau saudaraku berbuat salah kepadaku, berapa kali aku mengampuni dia? 7 kali kan? Yesus bilang bukan 7 kali, tapi berapa? 70 kali 7. Berarti ini pengampunan tanpa batas. Tapi kebanyakan orang-orang percaya, kebanyakan orang-orang yang bertobat sekalipun, saudara, untuk mau mengampuni itu susah dan berat dan luar biasa, tidak akan bisa. Sampai saya pernah dengar, saudara, itu ada satu ibu, saudara, dia tidak mengampuni suaminya sampai suami dalam kubur, dia mengampuni lain. Nah, kalau dia ngampuni sampai suami dalam kubur, dia ngampuni dia pun kesalahan karena mungkin suami selingkuh atau suami berbuat kesalahan, lalu dia haleluya. Nah, kalau ibu tidak mengampuni suami ibu, lalu bagaimana Bapak di surga? Dia tidak akan mengampuni, saudara. Itu pasti, itu tidak bisa diganggu gugat, saudara. Jadi kita tidak bisa main-main. Mari kita lihat, saudara, itu ayat yang keempat. Coba kita baca. Ayat yang keempat, tolong bacakan. Ayat yang keempat, dan ampunilah kami akan dosa kami, ya, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Ya, dan jangan membawa. Ya, terus jadi sampai situ saja. Bahwa kalau kita, Tuhan ampuni kita wajib untuk mengampuni saudara kita. Malah Alkitab katakan, jika engkau mempersembahkan korbanmu, tetapi engkau teringat ada sesuatu saudaramu yang berbuat salah, tinggalkan korbanmu. Lalu pergi berdamai dengan dia, baru datang untuk mempersembahkan korban. Sebab kalau engkau ada kesakitan, kepahitan di hatimu, dan engkau berdoa, saudara, tidak bisa akan didengar oleh Tuhan. Ini firman Tuhan, ini kebenaran.
Jadi tidak bisa, saudara. Mari kita lihat dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-35. Maka Bapakku akan di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jadi mengampuni saudara kita dengan segenap hati, saudara. Jangan, kita tidak bisa main-main. Sebab judul di atas sana, judul di atas sebelum ayat 35 itu, saudara, itu perumpamaan tentang pengampunan, saudara. Itu perumpamaan tentang pengampunan. Coba tolong baca ayat 18 ayat 23 sampai 24. Matius 18 ayat 23 sampai 34. Ini cukup panjang. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Betul, saudara. Sebisa main-main, kita dalam hidup ini tidak bisa main-main. Bayangkan dia hutang 10.000 talenta. Lalu raja yang punya yang mengutangi dia ini, kalau tidak bisa bayar, ini bahasa jual istri, anak-anakmu dan semua hartamu dijual untuk menutup. Mungkin jual semua harta dan anak-anak juga tidak cukup untuk menutup. Tapi dia minta belas kasihan. Nah, belas kasihan itu Tuhan kasih dia belas kasihan, bebaskan dia punya utang itu 10.000 dinar itu, saudara. Setelah dia keluar, dia ketemu dengan teman yang ada utang dia, yang cuma berapa perak? Halo? Teman itu utangnya berapa perak? 100, saudara. 100 dinar saja. Tapi dia dengan kekerasan, cekek patang leher, lalu teman ini minta, nanti saya bayar, maafkan saya. Dia tidak mau, dia bawa langsung ke sampai dia masuk penjara, sampai dia harus lunasi barunya. Kan teman-teman, saudara, kalau saudara perbuatan begitu, orang di sekitar saudara pasti lihat, saudara, dan pasti mereka lapor kepada Tuhan dan lapor kepada raja, dan raja itu mulai panggil dia. Sepatutnya saya sudah memberikan belas kasihan bagi engkau, engkau juga harus memberikan belas kasihan kepada orang yang mengutangi engkau. Tetapi tidak demikian, memang engkau jahat. Hanya dia serahkan untuk algojo-algojo untuk apa? Tindas dia, dan pada akhirnya sampai dia bisa membayar lunas baru dia bisa. Nah itu, saudara. Makanya tadi ayat yang ke-8 itu, saudara, saya katakan, saudara, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga kepada kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Saudara, mengampuni dengan segenap hati dalam arti begini, saudara, semua orang yang pernah menyakiti hati kita, saudara, kita harus betul-betul mungkin mereka fitnah kita, caci maki kita, mereka mungkin berusaha untuk menyusahkan kita, saudara, kita betul-betul mengampuni apa yang mereka lakukan itu, mengampuni, harus mengampuni dan melupakan itu, tetapi kita harus rangkul mereka. Jangan cuma rangkul, tapi tidak bisa melepaskan, saudara. Kalau kau tidak bisa melepaskan itu, saudara, pasti waktu kau ketemu dia dalam hati mulai berpikir, ini dia mungkin susah saya.
Ini yang tadinya. Dan pasti naluri manusia itu pasti memberontak di dalam hati. Haleluya. Tapi kalau engkau betul-betul melupakan apa yang dia katakan, seakan-akan bahwa dia tidak pernah melakukan apa-apa bagi saudara, berkata sesuatu atau menyusahkan engkau, saudara anggap itu tidak, tapi saudara tetap rangkul dia dalam kasih. Amin. Itu yang Tuhan kehendaki dalam saya dan saudara. Yang ketiga, saudaraku yang kasih, minta dengan sikap yang tidak malu. Harus minta kepada Tuhan, kepada Tuhan dengan sikap yang tidak malu, saudara. Kebanyakan kekristenan, bahkan orang pertobatan tidak dipenuhi dengan Roh Kudus itu karena sifatnya malu. Jangan sampai beta menangis, beta pun make up ini jadi luntur, lalu orang tetangga saya dia kiri kanannya sampai orang ada lihat, ini kan malu. Betul? Coba malu, saudara. Tapi saudara, karena dia minta dengan sikap yang tidak malu itu, saudara. Walaupun sahabatnya ini sudah dia datang bukan siang hari, bukan pagi hari, tapi datang itu, saudara, itu setengah malam, dan pasti sahabatnya ini sudah tidur. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan berikan perumpamaan. Apa yang terjadi? Tetapi dia terus katakan bahwa ada seorang dalam perjalanan dia singgah di rumahku, dan aku tidak ada apa-apa untuk bisa memberikan kepada dia. Tetapi sebabnya dia datang kepada temannya ini, dan dia paksakan, saudara, terus untuk kalau bisa bantu dia. Tetapi dengan sikapnya yang tidak malu ini, saudara, akhirnya kerabatnya ini bangun juga lalu memberi apa yang dia minta, saudara. Itu jadi mari kita, saudara, yang ketiga, minta dengan sikap yang tidak malu. Saudara mau dipenuhi dengan Roh Kudus, saya percaya saudara pasti akan terima janji itu. Yang penting saudara tidak boleh malu. Saudara harus berurusan dengan dia yang saudara minta. Saudara, saya percaya kalau anak-anak saudara dia membutuhkan sesuatu, dan dia datang bagi saya dan saudara, dia harus datang, mulai dia rayu dulu kan, dia rayu begitu. Dia dekati, dia mulai bujuk, baru dia katakan, Bapak, kita tahu Bapak pasti kasih. Yang penting jangan saudara minta kapal terbang. Yang penting jangan saudara minta apartemen yang 20 lantai. Tapi kalau engkau tahu kesanggupan Bapak, bangun saya rumah, karena saya butuh bangun rumah untuk saya bisa bertindak sini. Pasti Bapak lakukan itu. Amin. Pasti Bapak lakukan. Nah ini saudara, ini Bapak di sorga, dia akan berikan Roh Kudus bagi saya dan saudara hari ini. Tapi yang kebanyakan sampai sudah jadi pertobat sekian lama, tapi kita belum pernah merasakan itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara, kalau saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara, itu pasti hidup saudara berubah. Pasti hidup saudara lebih cinta. Nanti kita lihat, saudara, itu ayat yang 5 sampai ayat yang ke-7, dan ayat yang ke-8 dia katakan, aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan memberikannya kepada orang itu, kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itulah, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya, saudara. Itu, jadi dia memang minta dengan ada sikap yang malu. Kalau Bapa yang melahirkan kita saja, dia sanggup untuk memberikan yang terbaik bagi kita, apalagi Bapa di surga. Ayat yang ke-11 dia katakan begini, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya meminta ikan, daripadanya akan diberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan. Ayat 12, atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. Jika 13 ayat 13 bagian A, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa di surga. Haleluya. Jadi saudara, ini soal meminta. Saudara ada di sini untuk meminta apa? Saudara dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin.
Saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, dan tadi awal saya sudah katakan jangan saudara berpikir bahwa saudara sudah pernah dipenuhi dengan Roh Kudus lalu saudara bosan saudara. Terus saudara dipenuhi dengan Roh Kudus. Sebab begini, kalau saudara dipenuhi terus dengan Roh Kudus, saudara, ada contoh macam ada wadah, saudara, ada gelas atau botol. Kalau saudara penuh, saudara, itu biar debu datang atau ampas-ampas itu datang, tapi kalau dia penuh dan sampai meluber, mengakibatkan kotoran itu tidak bisa bertahan dalam. Amin. Jadi kalau saudara dipenuhi dengan Roh Kudus terus menerus, saudara, saya percaya saudara tidak mudah berbuat dosa. Saudara tidak mudah untuk berpikir hal-hal yang jelek kepada teman saudara. Saudara tidak pernah dengan mudah, saudara, itu bisa ada kepahitan di hati. Karena semua kepahitan itu merupakan sampah atau dosa yang waktu mau datang, saudara. Tapi karena saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara lihat air yang kotor itu pasti terbuang. Karena dia bukan cuma penuh, tapi dia melimpah. Amin. Saudara dan saya membutuhkan sampai melimpah. Amin. Roh Kudus itu tuntun saudara sampai melimpah. Tadi malam kita akan dengar saudara yang kasih bagaimana saudara itu Tuhan suruh dan untuk jalan. Sungai itu waktu masih ada di mata kaki kita bisa bergerak dengan bebas. Masih ada sampai di lutut, masih kita bergerak dengan bebas. Masih bisa sampai pinggang, itu kita bisa bergerak dengan bebas. Tapi pada saat dia telah menjadi banjir, dan pada saat itu kita akan apa? Berenang. Waktu saudara berenang, pasti saudara jangan lawan arus, ikut arus saja. Amin. Harus ikut arus. Di mana Roh Kudus? Itu sebabnya kalau saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, berikan kesempatan pada Roh Kudus untuk pimpin hidupmu. Pimpin hidupmu dalam saudara berpikir, dalam saudara mengucapkan, dalam saudara bertindak. Harus pimpin. Minta Tuhan pimpin. Jangan saudara sudah bertindak dulu tanpa diminta bantuan Roh Kudus, lalu sudah gagal bersaudara. Saudara, saya mengalami hal itu berulang kali. Dan saya bertobat di hadapan Tuhan. Segala sesuatu, baik hal-hal yang paling kecil sekalipun, saya harus tanyakan Tuhan. Dan saya terus tanyakan Tuhan setiap saat. Tuhan, sebelum saya melakukan semua aktivitas ini, hidupku milikmu, tuntun aku oleh Roh Kudus untuk aku kerjakan, dan semua yang aku kerjakan hanya untuk memuliakan Tuhan, hanya untuk mengagungkan nama Tuhan. Haleluya. Jadi yang keempat, saudaraku yang kekasih, yang keempat, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi Tuhan itu memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Kalau saudara tidak minta Roh Kudus, saudara, itu Tuhan tahu hati, makanya saudara tidak bisa. Karena apa? Biasanya sifat malu itu saudara ada. Ayat 13 bagian B, apabila Bapamu yang di sorga, apalagi Bapamu di sorga, Ia akan memberikan kepadamu, memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi itu saudara, Roh Kudus. Inilah pemberian amat terbaik dari seluruh kehidupan Allah Bapa kepada kita anak-anaknya. Ya saudara, ini pemberian yang sangat amat terbaik dari Allah Bapa kepada anak-anaknya. Saudara dan saya termasuk anak-anak. Kalau kita anak-anak, kita wajib juga menerima semua apa? Kita adalah ahli waris. Semua yang Bapa punya, itu saudara punya. Sekali lagi, semua yang Bapa punya, itu saudara punya. Bapak siapkan surga itu untuk siapa? Halo? Bapak siapkan surga itu untuk siapa? Untuk saudara. Dan saya bilang, Bapakku yang di surga telah menyediakan apa? Surga bagi saya. Bilang kiri kanan, Bapakku yang di surga telah menyediakan surga untuk saya. Haleluya. Bilang saudara punya nama supaya termeterai. Saudara. Haleluya. Karena Roma pasal 8 ayat yang ke-32, Ia tidak akan menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak dapat mengaruniakan segala sesuatu bersama-sama dengan Kristus? Halo? Jadi dengar baik saudara, segala sesuatu saudara, waktu Yesus apa yang Bapa punya, itu Yesus punya. Nah sekarang Yesus telah kembali kepada Bapa di sorga. Nah kita adalah anak-anak, karena kita adalah apa sudah
Dia adalah anak yang sulung. Kita adalah saudara-saudara yang berikut. Saudara. Jadi saya Yonas adalah Yesus punya saudara. Bapak Batlayan, Yesus punya saudara. Nah, Yesus kembali duduk kepada posisi sebagai Bapak. Kita juga berhak untuk menerima apa yang Bapak punya. Adalah Yonas punya, adalah Bapak punya. Kita semua punya saudara. Haleluya. Jadi ini sangat penting sekali bagi saya dan saudara, dan kita harus paham saudara. Roma pasal 8 ayat yang ke-32, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak akan mengaruniakan segala sesuatu bersama-sama dengan Yesus, saudara. Haleluya. Jadi segala sesuatu yang baik itu ada bagi Bapa. Saudara mau apa? Segala sesuatu ini. Saudara mau minta apa? Meminta apa? Pasangan hidup? Meminta apa? Meminta usaha diberkati? Meminta pekerjaan saudara diberkati? Minta apa? Segala sesuatu. Kan segala sesuatu ini yang baik saudara harus minta. Amin. Dan sewaktu saudara minta, dia bukan Bapa yang jahat, saudara. Kalau Bapa yang jahat saja kita minta segala yang kita butuhkan, pasti Dia berikan bagi kita. Apalagi Bapa di surga, Dia berikan hidupnya bagi saudara. Saudara, ini Dia berikan hidup bagi saya dan saudara. Nah, kita lihat lagi saudara, Yohanes pasal 16 ayat 15. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Amin. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Saudara bisa bilang kiri kanan, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Yohanes pasal 16 ayat yang segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Halo? Saudara berharga atau enggak, saudara? Sangat berharga. Sangat berharga, saudara. Artinya ini segala artinya kalau surga itu Bapak punya, berarti surga itu juga saudara dan saya yang merupakan anak punya. Betul? Nah, kita lihat dulu, saudara. Wahyu pasal yang ini cukup panjang. Wahyu pasal yang ke-21 ayat 12, langkah ayat 19 sampai 26, dan yang terakhir ayat yang ke-27. Ayat 26 dulu. Coba tolong bacakan. 21 ayatnya yang ke-26, demikian firman Tuhan. Langsung belum ayat 26, langsung 12 dulu. 12 baru ayat 19 sampai 26. Ayatnya yang ke-12, demikian firman Tuhan. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Ayatnya yang ke-19, dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mira, dasar yang keempat batu samrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu laswardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Saya bertanya dulu sebentar, sampai di situ. Saya bertanya, kira-kira saudara lihat batu-batu itu, pernah lihat saudara lihat batu-batu permata itu? Saya sendiri belum lihat, dan saya lihat batu bacan. Tapi batu bacan tidak dipakai di surga. Itu 12 batu itu saudara, itu batu-batu yang mahal saudara. Siapa punya ada? Lihat saja saya nggak punya, tapi Bapak punya, dan itu saudara punya. Amin. Terus Ayat yang ke-21, dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. bayangkan saudara,
Surga yang Bapa siapkan bagi saya dan saudara itu dia punya jalan seperti apa? Emas 20 karat, nah 24 karat, saudara, jalan. Haleluya. Coba ramai di saudara tadi yang ada pakai emas, ada cincin yang ada pakai cincin itu, saudara. Itu nanti saudara di sana itu di jalan yang Bapa, tempat yang Bapa siapkan bagi saya dan saudara itu emas murni. Kalau Tuhan bilang murni itu berarti sing main-main. Betul-betul murni, bagaikan kaca kristal yang mengkilat, saudara. Haleluya. Jadi kalau sampai di sana, jangan saudara mata kunang-kunang, saudara. Babeta pusing di jalan sih, wah kalau saudara pusing berarti pusing layak keluar. Jadi mulai dari sekarang, saudara, itu yang Bapak siapkan bagi saya dan saudara. Haleluya. Terus ayat yang ke-22, dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. bayangkan saudara, di sini kadang-kadang lampu mati sampai segala macam kita punya usaha semua jadi mati. Di sana lampu yang mati lagi. Berarti saudara punya kerinduan di sana, Bapak siapkan tempat itu lampu yang pernah mati. Dia punya suhu udara yang tetap normal. Baru di sana tidak membutuhkan matahari dan tidak membutuhkan bulan pada malam hari. Karena anak domba itu adalah lampu di tempat itu. Wow, luar biasa. Haleluya. Terus Ayat yang ke-24, dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya, dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu sebentar, itu ayat yang ke-27. Tetapi persyaratan untuk masuk di sana kan ada, saudara. Persyaratan untuk masuk di sana ada. Persyaratannya apa, saudara? Selagi saudara masih hidup ini, saudara, ini yang perlu saudara matikan dalam kehidupan saya dan saudara. Persyaratannya ayat yang ke-27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Surga itu tempat yang kudus, yang tidak bisa masuk sesuatu yang najis. Jadi kalau kehidupan saya dan saudara masih najis, saudara, bertobat hari ini. Dari tempat ini saya bilang bertobat. Termasuk saya juga yang sampaikan saya harus bertobat. Biasa marah-marah, mulai belajar untuk marah-marah. Halo, coba lihat kiri kan. Jadi persyaratan untuk memiliki tempat yang Bapak siapkan itu, persyaratannya ayat yang ke-27, ayat yang ke-27 ini, saudara. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang-orang yang melakukan apa? Kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu, saudara. Saya bertanya, saudara, sampai di sini yang punya nama telah tercatat dalam buku anak domba Allah. Yang belum, saudara, buru-buru. Sekali lagi, yang belum, buru-buru. Amin. Karena Yesus pernah bilang kepada murid-murid, 70 murid itu, mereka datang dan mereka katakan bahwa semua roh-roh tunduk kepada mereka. Tapi Yesus bilang begini, aku melihat dari langit, iblis jatuh seperti kilat. Tapi jangan kamu bangga terhadap itu, tapi banggalah karena namamu tercatat dalam buku kehidupan anak domba. Saya begini, saudara, dia sudah usia begini, tapi saya tetap bangga karena saya punya nama sudah tercatat dalam buku kehidupan anak domba. Kapan saja Tuhan mau ambil saya tetap berserah. Amin. Tapi saya punya iman, saya tidak akan mengalami mati tubuh. Saya akan diubah. Walaupun sakit penyakit silih berganti, itu proses Tuhan untuk bisa halal yang tidak boleh kita jamah. Jangan kita jamah, jangan makan, saudara. Yang mulu kalau lalu padahalnya apa yang kita imani tidak bisa mencapai. Haleluya. Jadi mulai, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu saudara, ya itu persyaratan. Jadi dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tercatat dalam buku hidup. Dan kita lihat juga 21 ayat yang ke-8, saudara. Ayat yang ke-28. Coba tolong ayat yang ke-8 tolong bacakan. Saudara, orang-orang yang penakut untuk memberitakan nama Yesus, orang-orang yang penakut, saudaraku yang kekasih, untuk memberitakan Injil, saudara, ini tidak akan masuk surga. Haleluya. Tolong bacakan ayat yang ke-8.
Wahyu 21 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Haleluya. Saudara, persyaratan yang tadi saya sudah bilang itu ayat 27 dan ayat yang ke-8, saudara. Tidak boleh main-main. Harus kita bertobat dari cara hidup kita. Terima Yesus satu kali, tapi bertobat setiap saat. Amin. Amin. Nah, sekarang saya percaya saudara, pasti saudara punya kerinduan untuk menerima apa? Roh Kudus, karena Roh Kudus itu pribadi Allah sendiri. Nah, kalau saudara terima dia sebagai pribadi Allah, segala sesuatu yang merupakan kepunyaan pribadi daripada Allah juga menjadi kepunyaan. Berarti saudara punya kerinduan, tapi yang kedua itu jangan malu, saudara minta jangan malu. Mau nangis menangis saja saudara. Saya percaya kalau anak sudah datang sampai dia sudah merengek-rengek, dia menangis, saya percaya orang tua akan merunding dan secepatnya mengabulkan apa yang dia minta. Tapi kalau saudara buka mata, orang kata menyembah, saudara buka mata, lihat kiri kanan, saudara penonton. Saudara bukan termasuk kepada orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Sekali lagi, saya tidak mau menjadi penonton, tapi saya pelaku. Bilang kiri kanan, saya tidak mau jadi penonton, tapi saya pelaku. Coba bilang, saudara, saya tidak mau jadi penonton, tapi saya pelaku. Dipenuhi. Makanya harus punya pengalaman dengan Roh Kudus. Saudara, kekristenan tanpa punya pengalaman berjumpa secara pribadi dengan Roh Kudus, saudara, saya janjikan bagi saudara, saya katakan bagi saudara, sulit untuk saudara masuk surga. Sulit untuk masuk surga. Haleluya. Itu sebabnya kita sangat membutuhkan Roh Kudus, saudara. Kita sangat membutuhkan Roh Kudus dalam hidup kita, karena Roh Kudus itu pribadi Allah yang Dia serahkan bagi kita. Diserahkan bagi kita. Jadi apa yang Bapa punya, itu adalah anak punya. Haleluya. Saya undang tim musik maju ke depan, karena hari ini juga ada penyerahan anak.